Nah, saudara, kali ini saya masih membahas tentang sola fide yang menurut Luther itu merupakan artikel yang menentukan jatuh dan berdirinya gereja. Dengan kata lain, bagi Luther, sola fide itu merupakan bagian esensial dari Injil. Menolak sola fide berarti menolak Injil, dan menolak Injil berarti kehancuran bagi gereja itu sendiri. Itu sebabnya Luther katakan sola fide merupakan artikel yang menentukan jatuh atau berdirinya gereja. Nah, saudara, sekadar review kembali materi yang sudah saya kemukakan di dalam sisi live kemarin, karena saya masih melihat pengulangan demi pengulangan kesalahan berargumentasi dalam banyak komentar, terutama dari saudara-saudara dari kalangan gereja Katolik Roma. Jadi mereka muncul dengan mengutip sejumlah ayat Alkitab atau terus-menerus menyatakan, no, bukan sola fide dalam arti dibenarkan hanya melalui iman, tapi juga perlu perbuatan. Nah, saudara, kalau saudara memperhatikan secara baik apa yang saya sampaikan di dalam presentasi itu, ringkas saja ya. Pada dasarnya di dalam presentasi live itu, saya berargumentasi dan memperlihatkan bukti-buktinya ya, bahwa respon reaktif dari Konsili Trente dengan anatemanya bahkan sampai sekarang terus menerus diteruskan, diusung oleh para apologis gereja Katolik Roma, itu respons itu tidak lain adalah sebuah equivokasi. Apa maksudnya? Ketika Protestan mengatakan sola fide, kita dibenarkan hanya melalui iman, kemudian saudara yang Katolik mengatakan, oh, bukan hanya melalui iman tapi juga perlu perbuatan, kemudian mengutip dari Yakobus pasal 2, mengutip dari Matius pasal 7 ayat 21, Galatia pasal 5 ayat 6, dan banyak ayat-ayat lain yang menegaskan pentingnya iman dan juga perbuatan-perbuatan baik sebagai buah dari iman. Respons Katolik yang demikian dimulai dari Trente itu adalah sebuah equivokasi. Itu tidak secara aktual membantah sola fide. Nah, saudara, silakan tonton video live tersebut ya. Saya hanya ulangi itu supaya kita meminimalisasi atau mencegah pengulangan kesalahan propaganda semacam itu digunakan oleh saudara yang Katolik. Saya tidak akan ulangi detail-detailnya di sini sekarang. Masih dalam kaitan dengan sola fide, saudara, dan terkait dengan bantahan pihak gereja Katolik Roma terhadap sola fide, para apologis Katolik itu sangat doyan luar biasa yang melakukan semacam propaganda. Jadi propaganda itu satu klaim yang kamu terus edarkan, tidak peduli orang menyangga apa, membantah apa, you terus edarkan sebagai sebuah propaganda berulang dari kalangan para apologis Katolik sampai dengan detik ini adalah bahwa sola fide itu tidak pernah dikenal di dalam sejarah gereja. Sola fide itu sesuatu yang novum, sesuatu yang baru diperkenalkan oleh Luther pada abad yang ke-16. Sejarah gereja selama 1500 tahun tidak pernah mengenal apa yang bernama sola fide. Dan untuk mendukung propaganda itu, saudara, mereka mengutip dari seorang teolog Protestan kontemporer yang well known ya, sangat dikenal luas, bernama Alistair McGrath. Dia seorang profesor sistematika, dia seorang profesor sejarah di Oxford University. Jadi ini orang yang punya kredensi akademik yang sangat baik sekali dari Oxford ya. Jadi mereka mengutip McGrath untuk membombardir Protestanisme. Tuh, lihat, teolog Protestan sendiri mengakui bahwa sebelum Luther belum ada doktrin atau ajaran tentang sola fide sebelumnya. Nah, untuk ringkasnya, saudara, saya akan perlihatkan klaim yang dikemukakan oleh McGrath, kemudian saya akan membuktikan bahwa klaim itu adalah sesuatu yang sepenuhnya salah berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada. Mari kita mulai dengan apa yang dikatakan oleh McGrath. Saudara bisa sambil membaca kutipan langsungnya, ada di screen sekarang. Saya terjemahkan. Signifikansi pembedaan Protestan terhadap justificatio atau pembenaran dan regeneratio atau regenerasi, kelahiran kembali, adalah sebuah diskontinuitas intelektual yang fundamental yang diperkenalkan kepada tradisi teologi barat mengenai sebuah pembedaan yang belum pernah ada sebelumnya. Pemahaman Protestan tentang sifat pembenaran atau the nature of justification merupakan sebuah novum teologis. Nah, saudara, sampai di sini apakah memang benar
bahwa selama 1500 tahun sebelum Luther, sejarah gereja itu tidak mengenal ide tentang sola fide. Ide itu tidak pernah muncul. Apakah selama 1500 tahun sejarah gereja itu sepenuhnya membisu tentang imputasi kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita dan kita dideklarasikan benar oleh Allah atas dasar kebenaran Kristus, dan kita menerima itu melalui iman saja. Apakah ide itu, sola fide yang demikian itu, merupakan sesuatu yang sebelumnya sejarah gereja benar-benar membisu? Apakah Luther, menggunakan istilah dari McGrath tadi, apakah Luther memperkenalkan atau melahirkan sebuah theological novum, sesuatu yang baru secara teologis, seperti yang diklaim oleh McGrath dan juga yang terus-menerus dikutip oleh para apologis Katolik? Nah, saudara, secara logis apa yang dikemukakan oleh McGrath dan juga para apologis Katolik itu merupakan sebuah sweeping claim, sebuah klaim sapu bersih. Sebelum Luther itu tidak ada ide tentang sola fide. Nah, kalau you berargumentasi berdasarkan sweeping claim begitu, klaim sapu bersih begitu, sebagai bantahan, orang itu kita tidak perlu banyak bukti. Tidak perlu banyak bukti. Kita hanya memerlukan hanya satu bukti saja. Yang penting bukti itu signifikan dan esensial. Dan satu bukti yang signifikan dan esensial itu akan benar-benar totally destroy sweeping claim itu. In fact, saudara-saudara, sebagai sebuah tanggapan ringkas awal saja, kita bukan hanya punya satu bukti untuk membunuh, menggugurkan, mematikan sweeping claim yang tadi. Kita bukan hanya punya satu bukti. Kita memiliki cukup banyak bukti dari bapak-bapak gereja, dan bapak-bapak gereja yang sangat besar ya. Misalnya Ambrosius dari Milan, misalnya sebuah komentari pseudonim yang biasanya disebut dengan Ambrosiaster, misalnya Hilarius dari Poitiers. Bahkan di dalam tradisi gereja Katolik Roma, Hilary of Poitiers itu dinobatkan sebagai Doctor of Church, ya, doktor gereja. Jadi itu bukan tokoh sembarangan. But saudara-saudara, untuk kesempatan ringkas ini saya tidak akan bahas bapak-bapak gereja itu, supaya saya tidak hanya terkesan menampilkan kutipan lalu tidak dijelaskan, jadi sekadar memproduksi kutipan. Bukan itu yang akan saya lakukan di sini. Saya akan fokus kepada salah satu tokoh raksasa di dalam sejarah gereja sebelum Agustinus, dan orang ini adalah bisa dikatakan sebagai penafsir pertama surat-surat Paulus di dalam bahasa Latin, diakui oleh Jerome, diakui juga oleh Agustinus. Dan orang yang saya maksudkan, tokoh besar yang saya maksudkan itu adalah Marius Victorinus. Saudara, memang di dalam publik teologi dan juga apologetika di Indonesia, nama Marius Victorinus itu bisa dikatakan hampir tidak dikenal sama sekali. Saya di dalam beberapa sesi terdahulu 1-2 kali saya mention, saya sebutkan secara sambil lalu nama Marius Victorinus, karena saya pikir untuk membahas tentang dia kita perlu satu sesi tersendiri. Tapi dari rekan-rekan apologit yang lain, para teolog yang lain atau hamba Tuhan yang lain di Indonesia, saya sendiri belum pernah mendengar mereka membahas tentang Victorinus. Termasuk saya belum pernah mereka menyebut nama Marius Victorinus itu keluar dari mulut mereka. Jadi saya akan memperkenalkan tentang pemikiran orang ini, orang yang sangat besar sekali. Dia adalah seorang ahli retorika, ahli bahasa, seorang filsuf dan teolog yang super besar pada abad keempat, dan dia hidup sebelum Agustinus. Kita, saudara-saudara, mengetahui tentang latar belakang kehidupan Victorinus dan juga karya-karyanya itu dari Jerome, dari Hieronymus, tapi terutama kita dapatkan informasi-informasi itu dari Agustinus. Nah, saudara, menurut Agustinus, Marius Victorinus itu berasal dari golongan senatorial aristokrat yang pada masa itu merupakan benteng dari paganisme Romawi. Dan selain itu, Victorinus sebelum bertobat sangat mendalami filsafat Yunani, dan itu sebabnya bagi Agustinus, orang yang berhasil melepaskan dirinya dari benteng-benteng itu
kemudian menjadi Kristen, status sosialnya termasuk juga tradisi intelektual paling bonafide pada masa itu, orang yang berhasil melepaskan dirinya dari benteng-benteng itu pasti adalah orang yang memiliki komitmen dan pikiran yang sangat kuat. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, kalau saudara baca tulisan-tulisan Agustinus mengenai Victorinus, bagi Agustinus, Victorinus adalah model dari pertobatannya sendiri. Jadi dia mencoba mengekspresikan pengalaman pertobatannya dengan menjadikan Victorinus itu sebagai model. Jadi bagi Agustinus, Victorinus adalah seseorang yang sangat dihormati, sangat dihargai, dan dianggap sebagai raksasa teologi pada masa itu. Nah, dengan pengantar ringkas itu, saudara, sekarang mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Marius Victorinus mengenai sola fide dalam tafsirannya terhadap surat Galatia. Kemudian kita akan melihat bagaimana studi kesarjanaan terkait dengan pandangan Victorinus tersebut. Kita mulai dari tafsiran atau komentar dari Marius Victorinus di dalam surat Galatia. Nah, saudara, untuk ringkas saya hanya tampilkan satu komentar saja terkait dengan satu teks di dalam surat Galatia. Kemudian kita akan perlihatkan bagaimana studi kesarjanaan itu mengafirmasi pandangan sola fide dari Victorinus dalam kaitan dengan reformasi. Ini yang sekarang saudara lihat di screen, ini adalah komentar Victorinus terhadap Galatia pasal 2 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Jelasnya, karena kita tahu bahwa manusia tidak dibenarkan berdasarkan pekerjaan-pekerjaan Taurat. Perhatikan kata works of the law di situ, saudara, itu akan menjadi sangat penting nanti di dalam penjelasan saya selanjutnya. Karena kita tahu bahwa manusia tidak dibenarkan berdasarkan works of the law, pekerjaan-pekerjaan Taurat, melainkan dibenarkan melalui iman, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, kata Paulus, kita telah percaya kepada Kristus Yesus dan kita percaya agar kita dibenarkan berdasarkan iman, bukan berdasarkan pekerjaan-pekerjaan Taurat, works of the law. Karena tidak ada daging, yaitu manusia yang berada di dalam daging, yang dibenarkan berdasarkan works of the law, pekerjaan-pekerjaan Taurat. Jadi mengetahui hal ini, jika kita telah percaya bahwa pembenaran terjadi melalui iman, kita pasti tersesat jika sekarang kita kembali lagi kepada keyahudian, dari mana kita telah berpindah untuk dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan iman dan iman kepada Kristus. Perhatikan kalimat yang saya kasih huruf kapital di situ, itu sangat luar biasa. Sebab iman itu sendiri, for faith itself alone. Sebab iman itu sendiri yang memberikan pembenaran dan pengudusan. Oleh karena itu, setiap manusia baik Yahudi maupun orang-orang dari bangsa lain dibenarkan berdasarkan iman, bukan berdasarkan perbuatan atau ketaatan terhadap hukum Yahudi. Saudara, satu kutipan dari Victorinus tadi, dan by the way saudara, di dalam tafsiran surat Galatianya, saya punya ada di komputer saya, berkali-kali, ratusan kali, ide itu muncul terus, dibenarkan berdasarkan iman atau melalui iman saja, bukan berdasarkan pekerjaan-pekerjaan terus, muncul ratusan kali. Dan istilah sola fide juga digunakan di dalam variasi-variasinya, digunakan oleh Marius Victorinus juga berkali-kali. Nanti akan saya perlihatkan melalui observasi yang dikemukakan oleh Dr. Dong Sun Cho mengenai istilah-istilah itu. Tapi saudara, demi keringkasan, mari kita lihat komentar dari Stephen Andrew Cooper. Jadi Cooper ini adalah penerjemah dari tafsiran Victorinus yang awalnya ditulis dalam bahasa Latin. Dia terjemahkan itu ke dalam bahasa Inggris. Dan mengenai kutipan yang tadi saya bacakan bagi saudara-saudara, komentar Victorinus mengenai Galatia pasal 2 ayat 15-16. Saudara perhatikan, Cooper mengatakan, kata-kata pada baris yang mendekati akhirnya itu memiliki nuansa reformasi, has a reformation ring. Lalu dia kutip klausa yang tadi, iman itu sendiri yang memberikan pembenaran dan pengudusan. Dan dia juga tampilkan kalimat di dalam bahasa Latinnya. Kemudian dia lanjutkan, dan mungkin
Ini maksudnya kata-kata Victorinus tadi, ini adalah formulasi berbahasa Latin terawal atau tertua dari teologi Paulus dalam istilah-istilah tersebut. Jadi menurut Cooper mengomentari tafsiran dari Victorinus tadi bahwa iman itu sendiri saja, sola fide, faith itself alone, yang memberikan pembenaran dan pengudusan, memiliki nuansa reformasi. Tapi Cooper tidak stop hanya sampai di situ. Cooper melanjutkan bahwa komentar Victorinus yang bernuansa reformasi itu merupakan formulasi terawal di dalam bahasa Latin mengenai teologi Paulus. Artinya apa? Artinya bagi Victorinus, sola fide itu bukan sesuatu yang mendadak dia bisa temukan begitu saja kemudian karena itu ada di dalam Victorinus maka ditegaskan kembali oleh Cooper. Tidak. Sola fide itu merupakan cerminan yang secara setia mewakili apa yang dikatakan oleh Paulus. Sola fide merupakan Pauline doktrin menurut Victorinus. Nah, saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan, tadi saya minta saudara memperhatikan frase works of the law atau pekerjaan-pekerjaan Taurat di dalam bahasa Yunaninya ta ergatunomu, dan itu muncul berulang kali di dalam surat Roma termasuk juga di dalam surat Galatia. Nah, apa yang dimaksudkan dengan works of the law? Jadi kita dibenarkan bukan atas dasar works of the law, ta ergatunomu atau pekerjaan-pekerjaan Taurat. Apa maksudnya? Apa yang Victorinus maksudkan ketika dia bicara tentang works of the law dari dalam surat Galatia? Ini perlu diklarifikasi saudara, karena kalau saudara familiar dengan diskusi di dalam teologi Paulus akhir-akhir ini, muncul satu aliran pemahaman yang baru namanya New Perspective on Paul, perspektif baru mengenai Paulus, menafsirkan kembali tentang works of the law itu, teologi Paulus mengenai justification itu. Dan menurut para penganut NPP, New Perspective on Paul, misalnya James D.J. Dunn, misalnya N.T. Wright, dan beberapa teolog yang lain, menurut mereka works of the law atau ta ergatunomu itu tidak bicara tentang sesuatu yang legalistik. Seakan-akan itu bicara tentang perbuatan-perbuatan moral yang didasarkan atas ketaatan kepada Taurat. Tapi itu sangat spesifik sekali menurut mereka di dalam surat-surat Paulus. Jadi bagi NPP, ta ergatunomu itu sangat spesifik sekali, hanya terkait dengan hukum-hukum yang menegaskan identitas nasionalistik dari orang-orang Yahudi. Dan ada 3 di situ. Yang pertama adalah sunat, kemudian yang kedua adalah sabat, dan yang ketiga adalah hukum mengenai makanan halal haram atau yang disebut dengan kosher food. Jadi menurut NPP, waktu Paulus mengatakan kita tidak dibenarkan berdasarkan works of the law, ta ergatunomu, yang Paulus maksudkan adalah kita tidak dibenarkan berdasarkan sabat, berdasarkan sunat, dan berdasarkan hukum-hukum mengenai makanan halal haram. Paulus tidak bicara tentang hukum moral di situ. Nah, saudara-saudara, apakah Victorinus memahami ta ergatunomu dalam pengertian seperti yang dipahami oleh para teolog Paulus yang disebut NPP tadi, New Perspective on Paul tadi? Jawabannya tidak. Dan untuk ringkas saya perlihatkan saja di screen sekarang, saudara bisa baca sendiri, saya tidak perlu terjemahkan. Tapi pada dasarnya Cooper ketika menjelaskan tentang works of the law di dalam tafsiran surat Galatia dari Victorinus, Cooper mengatakan menurut Victorinus works of the law itu bukan hanya tentang hukum ritual yang menandai identitas nasionalistik seorang Yahudi. Works of the law menurut Victorinus itu bukan hanya merujuk kepada hukum-hukum ritual, hukum-hukum seremonial atau sesuatu yang menandai identitas nasionalistik seorang Yahudi. Works of the law menurut Victorinus itu mencakup segala sesuatu yang dikatakan di dalam hukum Taurat. Baik itu hukum-hukum moral laws, termasuk juga ethical laws, hukum-hukum etika, termasuk juga hukum-hukum ritual atau hukum-hukum terkait dengan keagamaan. Jadi works of the law di situ bicara tentang segala sesuatu yang dituntut dari dalam Taurat
untuk ditaati. Dan menurut Victorinus, Paulus mengatakan kita dibenarkan bukan berdasarkan pekerjaan-pekerjaan Taurat, dalam arti bukan berdasarkan ketaatan kita kepada hukum-hukum moral, termasuk hukum-hukum ritual, hal-hal yang menandai identitas keyahudian. Tapi bukan hanya tentang orang Yahudi, karena bicara juga tentang hukum-hukum moral di situ. Kita tidak dibenarkan atas dasar pekerjaan-pekerjaan Taurat, dalam arti perbuatan-perbuatan baik yang kita bisa lakukan untuk dibenarkan. Tidak. Kita dibenarkan berdasarkan atau melalui iman saja, dan itulah yang dikatakan oleh Victorinus mengenai works of the law. Nah, saudara, posisi Victorinus mengenai sola fide yang selaras, sejalan, sinkron dengan sola fide pada era reformasi itu telah ditegaskan oleh banyak ahli yang melakukan studi khusus mengenai tulisan-tulisan Victorinus. Dan untuk membuktikan itu, saya akan perlihatkan sekarang di screen ringkasan dari Dr. Dong Sun Cho. Dong Sun Cho ini adalah seorang yang melakukan studi khusus mengenai Victorinus, dan dia kasih ringkasan tentang para ahli terdahulu yang sudah melakukan studi mengenai tulisan-tulisan Victorinus. Di dalam monografnya yang berjudul Marius Victorinus Affair, ini di dalam bahasa Jerman, Werner Erhard menegaskan pemahaman Victorinus tentang pembenaran melalui iman saja yang sejalan dengan pemahaman reformasi. Dalam esainya yang berjudul Salvation, Sola Fide, and Sola Gratia in Early Christianity, Reimer Rukema menggambarkan Victorinus sebagai penafsir Paulus yang paling Protestan. Satu kali lagi, penafsir Paulus yang paling Protestan dalam hal pembenaran pada masa awal kekristenan, namun tidak memberikan penilaian teologis yang memadai terhadap pandangan penafsir Latin tersebut mengenai sola fide. Baru-baru ini Stephen Andrew Cooper menegaskan di dalam karyanya Marius Victorinus Commentary on Galatians bahwa pembelaan eksegetis teolog Afrika tersebut, teolog Afrika di situ adalah Victorinus, terhadap sola fide mengantisipasi teologi pembenaran dari para reformator. Nah, saudara, kembali kepada Dr. Dong Sun Cho. Saya tampilkan sekarang di screen ringkasan pandangan dari Dong Sun Cho mengenai sola fide di dalam tulisan Marius Victorinus. Dong Sun Cho mengatakan, saya akan berargumentasi berdasarkan soteriologi Yahudi di dalam komentar-komentar Victorinus akan surat Galatia, surat Efesus, dan surat Filipi, bahwa Victorinus adalah bapak gereja Latin pertama yang menggunakan frasa-frasa seperti sola fide, sola fides, fidem solam, per fidem, ex fide, non ex operibus legis, serta bahwa dia memandang pembenaran oleh iman saja sebagai tanggapan teologis Paulus terhadap perbuatan-perbuatan dari para lawannya. Victorinus mengajarkan sola fide secara tegas dengan menolak penambahan baik pengamalan akan hukum Musa maupun perbuatan-perbuatan yang berhak mendapatkan pahala setelah sola fide, sambil mendorong pendengarnya untuk hidup di dalam kekudusan. Sola fide adalah syarat tunggal dalam memperoleh pembenaran, bukan hanya sebelum tetapi juga setelah iman. Bagi komentator Afrika ini, iman saja, fide sola, dalam Yesus Kristus cukup untuk pembenaran dan pembebasan kita, serta untuk semua berkat keselamatan lainnya seperti rekonsiliasi dan pengudusan. Jadi saudara, sampai di sini saya kira dan saya betul-betul menghimbau kepada saudara yang Katolik untuk berhenti, betul-betul berhenti mempropagandakan terus-menerus bahwa sebelum Luther tidak ada sola fide, tidak ada satupun bapak gereja, tidak ada pemikiran sola fide di dalam sejarah gereja sebelum Luther. Lutherlah yang melahirkan, menciptakan ide, gagasan, semboyan mengenai sola fide. Tolong itu di stop. Karena apa, saudara-saudara? Propaganda semacam itu adalah sesuatu kebohongan, adalah sesuatu yang tidak benar, dan sesuatu yang tidak benar, sesuatu kebohongan itu tidak boleh dijadikan sebagai ide propaganda, ya. Nah, mengakhiri ulasan ini, saya ingin meringkas kembali atau menegaskan ulang dua pokok penegasan. Pertama, jauh sebelum Luther, jauh sebelum
reformasi pada abad ke-16, seorang intelektual giant, ya, seorang raksasa intelektual, penafsir Paulus terawal dalam bahasa Latin, Marius Victorinus, telah membanjiri, betul-betul dia membanjiri tafsiran-tafsirannya terhadap surat Galatia, termasuk surat Efesus, termasuk surat Filipi, bukan hanya dengan istilah sola fide dan juga variasi-variasinya seperti yang telah diperlihatkan oleh Dr. Dong Sun Cho tadi, tapi ide, gagasan, konsep mengenai pembenaran oleh iman seperti yang nanti ditegaskan oleh Luther itu sudah muncul jauh sebelum Luther lahir. Dan yang kedua, saudara-saudara, sola fide itu bukan temuan Luther by implication, ya, karena kalau sudah muncul di dalam Marius Victorinus maka itu bukan temuan Luther. Dan by the way, satu kali lagi, ya, seperti yang tadi saya sudah kemukakan, bukan hanya Marius Victorinus, kita bisa tambahkan dari Ambrosius dari Milan, kemudian tafsiran pseudonim surat-surat Paulus yang disebut dengan Ambrosiaster, termasuk Hilarius dari Poitiers. Sola fide itu bukan temuan Luther, bukan pula temuan Marius Victorinus dan bapak-bapak gereja lainnya seperti beberapa yang saya sebutkan tadi. Sola fide merupakan Pauline doktrin, doktrin yang saudara bisa lihat ada, exist di dalam surat-surat Paulus, itu ada di dalam Alkitab. Dan bukan hanya ada di dalam Alkitab, melainkan juga merupakan bagian esensial dari Injil itu sendiri. Dan itu sebabnya di dalam surat Galatia, Paulus itu bicara tentang another gospel, Injil yang lain, yang dianatema, yang terkutuk. Even itu diberitakan oleh malaikat atau diberitakan oleh siapapun, terkutuklah dia. Injil yang lain itu apa? Injil yang lain itu mengatakan kita dibenarkan bukan hanya melalui iman, tapi juga berdasarkan ketaatan kepada Taurat. Ta'irga to nome works of the law, pekerjaan-pekerjaan Taurat. Itu disebut sebagai Injil yang lain. Injil yang sejati adalah kita dibenarkan sola fide, hanya melalui iman saja. Dan karena itu, saudara, satu kali lagi saya mengutip Luther. Luther mengatakan bahwa sola fide merupakan artikel yang menentukan jatuh atau berdirinya gereja. Yes, karena sola fide itu adalah bagian esensial dari Injil, the gospel itu sendiri. Jadi kalau you menolak sola fide, membuang sola fide, maka you kehilangan fondasimu untuk disebut sebagai gereja. Gereja jatuh atau berdiri itu ditentukan oleh artikel iman ini, ditentukan oleh sola fide. Yang sayang sekali pada abad ke-16 itu dikutuk oleh Konsili Trident dan sampai sekarang ditolak dengan giat, dengan sangat rajin, disertai dengan propaganda-propaganda penuh kebohongan oleh para apologis Katolik Roma. Sola fide, satu kali lagi, adalah biblical doctrine, doktrin Alkitab dan bagian esensial dari Injil itu sendiri.